di antara sesama anggota dan harus memberikan maksimal waktu untuk perlindungan terhadap anggota. Mungkin kita nggak bisa pungkirin juga ya, nggak hanya waktu aja, tetapi secara materi juga istilahnya harus meluangkan waktu tersebut dan networking juga harus yang kuat, ya kan? Karena dinamika yang kita lihat sekarang itu juga banyak lah yang harus kita hadapi terhadap instansi terkait di dunia kenotariatan, sehingga bisa membantu dan mengayomi terhadap anggotanya. Ya. Jadi kalau yang maksud saya dengan barometer itu adalah setiap ada apa segala macam keguyupan di Kabupaten Bekasi itu. Keguyupan di Kabupaten Bekasi itu sering dinilai sama kota dan kabupaten yang lain, sehingga kita menjadi suatu pandangan. Dan saya ke depan tuh berharapnya juga tetap menjadi pandangan hal-hal yang baik, hal-hal yang ditiru, sehingga menjadi suatu pembelajaran atau kategori acuan terhadap itu maksud saya. Untuk permasalahannya? Kalau untuk permasalahannya itu dinamika ya, tiap daerah juga masing-masing jelas. Nah kalau untuk di Kabupaten Bekasi sendiri nggak sedikit dan nggak mudah karena kita di daerah Jabodetabek dan kita juga istilahnya daerah pesisir yang mana kita juga keras. Jadi yang kita hadapi juga pasti keras. Dan karena kita satu keluarga, siapapun itu adalah orang-orangnya pasti yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas dalam kepemimpinan di berikutnya ini, gitu kan. Entah itu pun siapa. Meskipun saya baru satu kali dalam periode ini, tapi insya Allah kalau misalnya ada yang menggantikan, bisa meneruskan itu lebih baik. Ada yang sampaikan? Nggak ada cukup. Hari ini lebih dari separuh anggota hadir, sehingga bermakna Konperda ini sukses, gitu kan? Karena lebih dari separuh hadir, dari 257 yang hadir itu 130 ya, 130. Nah, kemudian jalannya Perperda sendiri berjalan lancar, gitu kan? Mulai dari pendaftaran, kemudian peserta masuk ke arena Konperda dibuka oleh panitia Konperda dan oleh Konperda, kemudian sampai jalannya persidangan presidium termuda, kemudian juga ada anggota tertua dan beberapa teman-teman sahabat yang senior, sehingga jalannya Konperda juga berjalan sukses. Kemudian dalam praktek pemilihan pun tadi itu ditawarkan mau menjaring calon itu apakah secara terbuka atau secara tertutup. Nah, ternyata mayoritas peserta Konperda ingin penjaringan itu dilakukan secara terbuka, secara demokrasi. Konperda ini memang murni aspirasi dari para peserta Konperda, siapa calon-calon yang dianggap kapabel dan kredibel untuk memimpin INI Kabupaten Bekasi ke depan. Itu anggaran dana dasar rumah tangga adalah 50+1. Karena yang terpilih paling banyak itu adalah 71, sehingga itu melebihi ketentuan 50+1. Saya ini mengandung makna, artinya bahwa para peserta menghendaki bahwa pemilihan ini bersifat menghasilkan pemilihan satu urat yang mayoritas, kerjasama, kemudian kekompakan. Bahkan di Bekasi ini sudah menjelang tahun kedua bahwa jabatan ketua Pengda ini Kabupaten Bekasi dan 4 Kabupaten Bekasi itu dijabat oleh orang yang berbeda. Pada saat tatip tadi dibacakan, kebetulan saya nggak di ruangan ya. Tapi saya yakin semangat kebersamaan itu kita sudah mulai bisa lihat. Ada yang kita tuju dari acara ini sebenarnya bukan siapa ketua atau siapa yang menang atau siapa yang kalah, bukan. Tapi kita justru di sini harus bisa membuktikan bahwa kita itu satu keluarga. Karena
dari situlah kepedulian dari tiap-tiap anggota. Dari situlah juga istilahnya organisasi itu harus bisa menunjukkan bahwa dia tempat yang bisa untuk mengayomi. Dan semua itu tidak akan bisa ada apabila anggota-anggotanya tidak bersatu. Perhitungannya kalau panitia sudah maksimal kita berbuat ya, menyampaikan undangan. Cuman ya yang namanya mengumpulkan orang itu kan tidak mudah. Tapi dengan upaya yang dilakukan oleh Presidium dan kebesaran hati para anggota yang ada, yang mereka bisa menerima, yang baru datang bahkan sudah lewat dari penutupan karya pendaftaran, itu membuktikan bahwa kita di sini untuk bisa semangat keluarganya lah yang dikedepankan, itu aja. Yang disampaikan ya insya Allah kalau misalnya kita bisa berhasil melewati ini dengan baik dan damai, ya kekompakan dan kebersamaan bisa dijaga, dan kalau ini bisa kita lewati dengan mulus, kami juga berharap untuk pengda-pengda lain juga bisa, agar setidaknya untuk Jawa Barat lah bisa menjaga kebersamaannya. Menurut saya untuk menjadi ketua di Bekasi dimanapun dia harus tidak mempunyai kepentingan pribadi, dia harus menjunjung kepentingan organisasi untuk maju bersama. Pertama, kedua kita juga cari yang sudah senior, yang utama. Yang kedua juga bisa mengayomi untuk seluruh anggota. Apabila ada anggota yang kesulitan, dia bisa ngasih solusi dalam arti bukan materi ya, solusi dukungan moral, dukungan semangat, dan juga harus lihat dari sekarang kan ini luas ya, Kabupaten Bekasi ini luas, banyak kantor-kantor yang nggak jelas, artinya ada yang semacam apa ya, calo gitu, calo notaris kan banyak, bisa dilihat dulu sekitar 15 tahun yang lalu saya jadi anggota pengurus itu ada kegiatan kita tuh yang keliling dalam 2-3 bulan sekali, kita keliling lihat ada kantor yang tutup, kita tanya kenapa tutup, terus yang nggak ada notarisnya juga kita tanya, ini calo, kalau calo langsung notaris itu juga kita potong itunya, kita potong pelangnya. Nah dia kan pengen makin ketat, yang tidak punya SK artinya itu calo itu harus diberantas gitu. Itu harus diberantas. Kedua ya pendekatan dengan pengurus IPAT juga harus lebih kuat untuk menuju ke BPN, juga nanti untuk notarisnya ke lembaga-lembaga yang berkaitan nanti harus dipererat. Tapi yang terutama tutup kantor-kantor yang nggak jelas.